Pesawat akan segera berangkat. Selamat siang teman-teman. Saya sedang berada di terminal domestik di Bandara Teng Senyek. Sekarang saya akan pergi ke terminal internasional untuk terbang ke ibu kota Laos, Vientiane. Berjalan kaki mungkin sekitar 400 meter. Karena saya naik ojek online, bukan ojek online, itu Grab online, sepeda motor. Jadi sepeda motor hanya bisa diantar terminal 1, yang terminal 2, terminal internasional harus pakai taksi atau mobil. Sana adalah terminal 1, ini terminal 2. Bandara Teng Senyek punya 3 terminal. Terminal 1 dan terminal ketiga itu untuk domestik, untuk di dalam negara. Untuk internasional harus ke terminal 2. Sekarang saya akan pergi ke tempat feed check untuk check-in. Sampai sekarang terminal 2 atau Bandara Teng Senyek sudah sibuk sekali. Sekarang pemerintah Vietnam sedang membangun satu bandara yang baru, namanya Long Thanh, Bandara Long Thanh. Itu adalah pembangunan yang sangat besar, yang sangat strategis untuk Vietnam. Karena Bandara Internasional Teng Senyek, kamu lihat, teman-teman lihat, selalu sibuk-sibuk. Sekarang bukan musim para wisata yang internasional, tapi masih sibuk sekali. Dan Bandara Teng Senyek adalah bandara yang paling buruk di dunia, baru saja dipilih. Sangat sedih. Saya orang Vietnam tapi terdengar bandara ini sangat buruk, sedih sekali. Oke, itu kita naik ke 2 second floor. Oke. Untuk check-in, saya sudah di gedung, bukan gedung ya, lantai kedua ya, lantai kedua. Ini yang kalau teman-teman naik Grab, mobil atau taksi akan berhenti di sini, lalu masuk ke pintu sana. Kalau naik ojek online, sepeda motor harus berhenti di terminal 1, lalu berjalan kaki panjang sekali ke sana aja. Saya cari pintu masuk, mungkin ke sana. Saya udah di dalam terminal 2. Oke, tempat G itu adalah feed check. Saya akan pakai pesawat feed check ke Laos, ibu kotanya Vientiane. Sudah dapat tiketnya, itu dari sana. Sekarang ke sini untuk ke luar negeri. Ya, ramai sekali teman-teman. Ini untuk cek keamanan. Saya sudah aman lewat ke cek keamanan teman-teman. Hampir nunggu 1 jam untuk menyelesaikan prosesnya. Sekarang saya akan menuju ke pintu 11 untuk menunggu masuk pesawat aja. Ya, ini pintu 11 Vientiane. Ini teman-teman, VJ 1831 ke Vientiane. Nanti mungkin harus naik bis ke pesawat. Ada banyak bis untuk menunggu di sini. Pintu 11. Sekarang jam 6.10. Wah, saya merasa sedikit capek ya. Sekarang kita masuk imigrasi. Berharap semua bisa
lancar dan cepat imigrasi prosesnya. Bandara Wat Teh ini pertama kali saya di Laos, jadi bagi saya semua masih baru, termasuk bandara ini. Saya sudah bisa masuk Laos, teman-teman, cepat sekali karena di sana tidak terlalu ramai ya. Jadi menghabiskan mungkin sekitar 20 menit untuk masuk, untuk lewat imigrasi proses. Sangat cepat. Sangat bahagia kita keluar dari sini. Kalau tidak bawa barang-barang yang punya harga yang tinggi ya. Saya akan mencari bis untuk ke pusat kota ya, kembali ke penginapan. Keluar dulu. Di sana ada bus. Ini bus, teman-teman. Operasi Monday to Sunday. Setiap hari mulai jam 7.30 pagi sampai 8.30 dalam 30 menit malam. Kita nunggu bus di sini ya, teman-teman. Yang terakhir itu 7.40. Jadi saya harus menunggu sampai jam 7.40 malam. Yang ini teman-teman bisa lihat, ini bus sudah berangkat dari Wat Teh. Ini Wat Teh Bandara sudah berangkat lama. Jadi saya harus menunggu bus yang terakhir. Mungkin ya ke sini harus ke bandara dulu, nanti berangkat jam 7.40. Bis udah tiba, teman-temannya. Saya masuk bis aja ya. Ini dalam bus, teman-teman. Saya sudah turun bus dari sana, teman-teman. Sekarang saya akan pergi ke penginapan saya bernama House of Jazz. Ini pusat kota Vientiane, teman-teman. Ini apa ya? Sabadi itu halo, Sabadi. Setelah check-in di penginapan, saya akan mencari makanan malam. Karena saya membuka channel ini untuk mempraktikkan bahasa Indonesia. Jadi mungkin saya mengulang sesuatu yang saya sudah nyebut. Teman-teman, kalau saya berbicara dengan salah, tolong membantu saya memperbaiki kata yang digunakan secara salah. Ini pusat kota, jadi macet sekali. Saya nggak lihat terlalu banyak sepeda motor, mobil banyak mobil di sini. Bagus sekali. Di sana ada mungkin noodle ya. Mie bebek, kalau saya tidak salah, mie bebek. Di sini saya lihat orang lokal kalau pakai sepeda motor tidak pakai helm ya. Ada orang pakai helm, ada orang tidak. Tapi kebanyakan tidak pakai helm. Di Vietnam itu terpaksa pakai helm, teman-teman. Saya sudah di hostel, teman-teman. Ini House of Jazz here. Di sini ini. Bagus sekali ya. Saya masuk checking aja ya. Ini tempat tidur saja, teman-teman. Di sini. Ukurannya cukup biasa ya. Ini locker. Bersih. Tempat tidur
ukurannya cukup besar. Di depan pintu kamar adalah toiletnya. Toilet juga tempat mandi. Saya lihat di sini sangat-sangat bersih teman-teman. Sangat bersih. Sekarang saya akan pergi keluar untuk mencari makanan siang, ya, makanan malam. Sekarang saya akan pergi ke satu pasar malam Ban Anu. Itu juga sangat dekat tempat saya nginap teman-teman. Di depan tempat nginap juga ada tempat makan ya, Chiang Mai Noodle. Mungkin nanti kalau saya tidak bisa mencari makanan di pasar malam, saya akan ke sana untuk makan malam. Di pusat kota Laos, saya merasa gelap sekali ya. Tidak punya banyak lampu. Lampunya juga tidak cerah, tidak terlalu cerah. Di sini adalah Ban Anu pasar malam, tidak terlalu ramai ya. Kebanyakan itu makanan. Kebanyakan makanan. Di sini apa ya? Nah, ini seperti saya tidak tahu teman-teman. Oh, ada telur. Daging juga, kulit juga ada. Kebanyakan makanannya dibakar ya, dibakar. Ada ikan juga. Ini kebanyakan dibakar. Apa ini? Ayam rebus. Organ ayam rebus. Ini lauk dengan ini mie, kacang rebus. Ini juga nasi dengan lauk. Saya akan kembali ke tempat yang jual noodle itu di depan penginapan saya. Di Vientiane, di pusat kota saya lihat dua pasar, yang pasar malam terutama untuk makanan. Ini hanya pasar malam makanan kecil aja. Saya sudah kembali tempat ini, Madam Chiang Mai Noodle. Masuk aja. Pertama kali sini saya bingung. Masuk tempat makan bingung, nggak tahu makan apa, nggak tahu bagaimana besarnya. Totalnya tempat makan ini ada 14 jenis makanan. Juga ada makanan Vietnam, tapi saya tidak mau coba makan Vietnam di sini. Mungkin di Luang Prabang aja. Mau makan nasi goreng dengan babi. Mohon maaf teman-teman ya, karena orang Vietnam seperti saya kebanyakan daging di Vietnam itu daging babi. Jadi ya mohon maaf teman-teman kalau beragama Muslim ya. Nasi goreng saya udah datang teman-teman. Ini nasi gorengnya, ada telur, ada daging babi, ada sup juga. Ini kita langsung sebuah pagi saya akan langsung makan, tapi ada orang akan pakai ini kecap manis ya, kecap manis. Ini di sini ada piko, capai piko dalam bahasa Indonesia gimana caranya? Ini sausnya. Kalau di Vietnam ini orang Vietnam bilang sate. Ya, sate bukan sate seperti orang Indonesia ya. Ini punya dua jenis, berkuah dan kering. Ini yang kering, cabai kering. Di mata uang Laos, wajah ini, gambar ini adalah pemimpin presiden.
Saya sudah kenyang. Pagi teman-teman, malam kemarin saya berjalan kaki keliling pusat kota Vientiane sampai jam 11. Jadi hari ini nggak bisa bangun lebih awal ya. Sekarang sudah hampir jam 9 pagi. Jadi saya akan setelah sarapan di hostel, saya akan pergi ke Buddha Park, Taman Buddha. Untuk berkunjung sana, saya akan naik bis. Sarapan ini sudah termasuk harga hostel teman-teman. Ini sarapan saya hari ini, 2 telur, 1 sosis, 1 roti, ada sayur, ada buah juga, dan saya juga ada 1 teh ya. Saya sudah selesai sarapan. Malam kemarin saya makan di sana. Itu makan terutama makanan orang Cina. Ya. Tapi masih lihat banyak orang lokal ke sana untuk makan malam. Di Laos juga ada Vietinbank. Vietinbank itu adalah salah satu bank yang terkenal di Vietnam. Vietnam dengan Laos itu hubungan seperti saudara. Jadi banyak perusahaan Vietnam datang ke Laos untuk berusaha dan mereka sangat sukses. Sekarang saya harus berjalan kaki sekitar 1,6 km untuk ke terminal Thalassa untuk naik bus 14 menuju ke Xian Huang. Itu ada Taman Buddha. Sekarang sudah panas sekali. Saya berencana ke sana mungkin jam 7 pagi atau 8 pagi untuk menghindari cahaya matahari yang panas seperti ini, tapi saya nggak bisa bangun awal ya. Di sana juga apa ya, saya tidak tahu karena di penginapan sudah ada sarapan. Ibu Pak di sana jual bubur dan itu spring roll teman. Bubur dan spring roll di Vietnam juga ada. Jadi saya langsung ke terminal aja. Saya lebih suka berjalan kaki teman-teman. Kemarin tahun 2023 saya belajar di Jogja. Saya juga setiap hari berjalan kaki untuk mengeksplorasi kota Jogja. Ya. Setiap hari mungkin saya berjalan kaki 4 sampai 5 atau 6 km untuk lihat jalannya gimana kehidupan orang lokal seperti itu. Jadi kalau saya travel ke negara atau tempat yang lain daripada tempat saya tinggal, saya juga berjalan kaki. Itu juga bisa menyimbang uang ya. Bukan terutama menyimbang uang. Kalau ada sepeda itu lebih baik ya. Tapi saya hanya di Vientiane 2 hari 2 malam. Besok saya akan pergi ke Luang Prabang. Jadi video ini saya akan merekam aktivitas saya di Vientiane aja. Di sini Ibu Bak sedang membersihkan jalan teman-teman. Harapannya Ibu Bak membersihkan jalan ini sangat bagus ya. Wah, di sini ada banyak pohon yang besar. Sangat besar teman-teman. Wah, mungkin sudah 300 tahun lebih. Wow, sangat besar. Di sini kalau berdiri di bawah pohon ini sangat cuaca dan suasana sangat seru. Nah, di sini juga ada banyak pohon besar.
Oh, pohon ini lebih besar daripada pohon saya lihat tadi. Oh, wah, sangat besar. Di sini ada ibu jual sandal kepatah. Saya lupa katanya. Oh, sangat asik di sini. Nyaman. Kalau cuaca panas, berjalan kaki di bawah pohon ini sangat enak. Oh, besar sekali. Di sini ada mungkin saya tidak tahu pemiliknya adalah orang Vietnam atau enggak. Tapi di sini ada banyak bahasa Vietnam. Ini bahasa Vietnam. Itu berarti smoothie. Nhà hàng The Sun itu restoran The Sun. Ini juga sarapan di sini. Kopi di sini. Oh, saya akan berhenti di sini untuk minum kopi, teman-teman. Kopi itu seperti kopi di Vietnam juga. Saya pesan satu kopi dengan susu kental manis. Ini cara buatnya. Ya, cara obatnya. Ini air panas, air mendidih. Dan ada di sini. Ice ba? Banyak kopi ya. Banyak. Saya mau pesan kopi hitam dengan susu kental manis, tapi ibu di sana tidak paham. Dia membuat untuk saya kopi hitam. Ya, saya tidak suka kopi hitam seperti ini. Jadi mungkin saya cari orang dan saya hadiahkannya. Oh, saya akan hadiahkan kopi ini untuk bapak supir di sana. Saya tidak pakai gula. Jadi berharap dia suka minum ini. Saya sudah hadiahkan kopi saya ke bapak supir tuk-tuk. Bapak sopir tuk-tuk ya. Jadi saya terus-menerus menuju ke terminal Talasal. Sekarang hanya lurus ke sana sudah tiba. Hanya lurus, jadi wah, di sini enak sekali ya. Jalan-jalannya bagus sekali ini. Seperti di Jogja ya. Di pusat Jogja, dekat Malioboro, titik kosong ya. Di sana adalah bangunan ikonik juga di situ. Kita ke Taman Buddha dulu. Nanti pulang saya akan ke sana. Ini seperti rempah atau herbal medicine, obat herbal. Ya, banyak ini. Wah, ada herbal medicine dan rempah, teman-teman. Di sini juga ada. Mungkin jalan menuju ke terminal, banyak orang menjual ini rempah dan obat herbal, obat tradisional. Kemarin saya juga sudah mencoba minuman kamu bernama jamu. Di sana adalah terminal bis di Vientiane itu warna hijau, teman-teman. Sobek kemarin. Itu sobek kemarin, teman-teman. So, ini yang tutup modern ya, tutup modern. Namanya Kok Move. Jadi kalau teman-teman mau keliling kota Vientiane tanpa berjalan kaki, bisa memesan tuk-tuk itu. Itu seperti Bajai di Jakarta. Oke, Vientiane Bus Station
Di sana, di sini bisa jalan kaki atau menyeberang jalan-jalan dengan nyaman. Mobil atau sepeda motor akan memperhatikan kamu. Jadi nyaman sekali, nyaman dan aman. Sekarang saya akan mencari bis nomor 14. Kebanyakan bis ini disponsor dari Jepang. Ini bis nomor 28 juga bisa ke rail station, stasiun kereta. Di sini rute-nya dan harganya juga. Misalkan saya akan naik bis nomor 14 ke Budapest. Tiket harganya adalah 8.000 kip. Terminal agak kecil ya. Ya, itu Budapest juga. Ini nomor 14. Di sini ada informasi tentang tiket harganya dan juga jam berangkat atau jam pulang balik ya. Jam pulang balik juga ada. Akan naik bis berangkat jam 10.30 menit dan tiba di Budapest jam 11.20 menit, jam 11 siang. Besok saya akan ke sini untuk naik bis nomor 28 untuk ke stasiun Lao China Station. Nah, saya akan naik ke Luang Prabang. Jadi ini hanya satu bis aja. Kalau teman mau ke dari sini hanya ada bis 28. Saya di luar untuk tunggu bis aja. Kalau masuk panas sekali. Nggak ada AC ya. Oke, siap berangkat teman-teman. Siap berangkat. Sudah masuk bis teman-teman. AC udah dibuka. Jadi tidak panas ya. Saya sudah tiba di Taman Buddha, teman-teman. Ini pintu masuknya. Di sini dilarang merokok ya. Kalau merokok harus bayar 400.000. Ada tiket masuknya, harganya 15.000 untuk orang Laos. Tapi orang asing itu 60.000. Ini tempat jual tiket. Cantik, penjualnya cantik sekali teman. Ini tiketnya ya, saya masuk ini. Cek tiket di sini. Oke, subjai. Panas sekali ya teman-teman. Banyak patung-patung Buddhisme terkait tentang dewa Buddhisme. Yang ini mungkin Avalokiteshvara ya. Ada souvenir di sini. Wah, banyak patung yang sangat indah. Ini lapu seperti Goa Gajah di Bali ya. Di sini ya, ada tempat istirahat di sana juga. Juga ada pisang dibakar. Ada buah-buah juga. Ini ada panggung. Nanti mungkin ada peristiwa penunjukan seni atau budaya di sini. Sudah siap teman-teman. Anak itu suka kamera saya. Lihat. Nanti saya akan menaik ke sana. 3 lantai. Di sini punya lebih 200 patung-patung yang berkaitan dengan Buddhisme. Tempat ini dibangun pada tahun 1957 ya. Dibangun oleh satu bisu
namanya ปูเหลือเป็นคนสร้างวัดเชียงควร Bulai. ini patung Gautama Buddha ya, patung Gautama Buddha yang berbaring miring ke kanan. Ini yang momen terakhir dia. Ini juga melambangkan dilepaskan dari penderitaan kehidupan. Jadi kalau mau dapat sudah dapat kebahagiaan yang memang yang nyata kebahagiaan. Oh, banyak patung. Laos agamanya, kebanyakan orang Laos agamanya adalah Buddhisme. Tapi Buddhismenya adalah Buddhisme Theravada. Jadi kita bisa lihat banyak patung. Patung di sini adalah Gautama Buddha. Itu the father of Buddhism ya. Wah. Ini ada Hanuman. Monyet Hanuman atau dewa monyet Hanuman. Ini Gautama Buddha juga. Mungkin saya kira teman-teman datang ke sini menghabiskan mungkin sekitar 1 jam udah cukup di sini untuk memfoto, untuk mengenal tempat ini. Secaranya nggak bisa jalan di sini. Ini patung Buddha 4 wajah ya. Dalam Hinduisme itu Caturmuka. Ini dalam bahasa Cina kita bisa menyebut Shi Mianfo. Bahasa Vietnam saya bilang Phật bốn mặt. Itu dia punya 4 wajah, 8 telinga. Jadi bisa itu melambangkan atau menunjukkan dia bisa melindungi dunia di semua arah atau di semua tempat. Bisa dengar doa kita juga. Sangat tertarik di sini. Bisa punya stupa. Saya akan naik ke sana ya. Setiap patung ada nomornya. Ada buaya juga. Ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman kalau mau menaiki ke sana harus hati-hati ya. Ini juga bilang Omnin drop down nih. Mungkin sekitar 4 meter. Saya sudah naiknya ke atasnya. Nih sangat berbahaya teman-teman. Lihat. Ya pusing sekali kalau lihat seperti di sini, lihat. Pusing. Tapi di sini bisa lihat semuanya. Nanti saya ke goa itu juga bisa lihat pemandangan yang umum ya, di atas. Nanti ada jalan menuju ke Sungai Mekong di sana. Mungkin ada restoran di sana. Nanti saya juga di sana untuk merekam, untuk lihat apa itu di sana. Stupa ini ada tempat sakral. Oke, teman-teman. Sangat enak. Sekarang saya akan turun ya. Tapi kalau cara turun saya akan wajah kita mungkin tidak harus lihat tanahnya. Ya. Jadi wajah seperti ini. Yep. Sudah akrab. Seperti itu. Oke, ini kita bisa. Ya. Di sini juga ada GMC, teman-teman. GMC itu adalah gimana? Gregilius cara untuk memahami tentang kehidupan kita di tahun tertentu.
kita juga bisa lihat bagaimana kehidupan kita di tahun itu juga GMC. Goa ini berbentuk seperti rabu raksasa, teman-teman. Di luar ada wajah seperti goa gacha di Bali ya. Saya sudah masuk goa, teman-teman. Kita cari tangga. Ini kepala, hati-hati kepala ya. Kepala atau kelapa, saya lupa ya. Tapi hati-hati. Ini. Kita cari tangga. Tangga di sini. Di sini hati-hati, pelan-pelan. Ini lantai kedua. Di lantai ketiga. Di lantai kedua ada sesuatu di sana. Ini dalam lantai kedua. Di lantai 2 ada banyak. Ini juga ada banyak batung-batung. Iya. Saya tertarik, teman-teman. Jadi untuk menaiki ke lantai 3 ada tangga di sini. Jadi ternyata di lantai 1 juga ada batung di sana. Nanti saya balik di sini. Sekarang saya akan naik ke atas dulu. Teman-teman. Ada orang turun. Saya tunggu orang turun dulu. Sangat sempit, teman-teman. Wah. Ini lantai ketiga. Jadi naik ke atas aja. Kita terus menerus naik ke atas ya. Iya, ada tangga di sini juga. Terus naik 2 kali. Jadi di sini. Sudah di atas, teman-teman. Di sini sangat indah di sini. Punya lebih 200 batung-batung. Indah. Sangat indah. Terbaik di atas sini. Keliling ya. Kalau di atas. Jadi pilih. Nanti kita bisa turun di sana. Dari sini bisa lihat Sungai Mekong di sana. Ini tangga turun sangat sempit, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Sangat sempit di sini. Wow. Juga ada tangga turun nih. Bisa turun, bisa naik juga. Saya baru beli jus buah dan minum air putih. Totalnya 75.000. Saya beli di sana. Yap, teman-teman, sudah tambah tenaga. Jadi pergi ke Mekong Sungai, menuju ke Mekong Sungai dari jalan ini. Terus lurus ke sana, Sungai Mekong. Sebenarnya tempat ini adalah taman, jadi ada banyak pohon-pohonnya. Di sini kita bisa memfoto. Nanti dapat foto di sini, dapat gambar. Ini Sungai Mekong, teman-teman. Sekarang air sudah turun, jadi nanti kalau naik bisa menyentuh ini. Ya, bisa menyentuh mungkin sampai ke sini. Sungai Mekong sangat besar, sangat panjang, 4.800 km. Mulai dari China sampai Vietnam.
Jadi saya sudah di luar, keluar tempat wisata. Saya akan menyeberang untuk ada halte. Saya akan naik bis untuk pulang ke pusat kota Vientiane. Saya sudah di Talasau, terminal Talasau. Di sana ada mall. Saya ke sana aja, ke sana dulu. Sini juga ada smoothie. Saya sudah masuk. Ini Talasau Mall. Di lantai ini saya kebanyakan itu baju, teman-teman. Baju tradisional Laos. Baju semua. Oh, di tempat ini banyak toko emas, teman-teman. Wah. Orang-orang kumpul sini untuk membeli emas. Emas semua. Ini lantang untuk orang kaya. Ya sudah turun di lantai 1. Di sini mungkin bajunya berbagai ragam ya. Mungkin lebih murah dari atas. Saya sudah di luar mall, teman-teman. Sekarang saya akan mencoba makanan ini dengan daging babi. Mohon maaf, saya makan daging babi lagi. Ini namanya BKB. Sudah ada makanan, teman, tapi sekarang mungkin hujannya. Sekarang saya sedang pergi ke Pintu Kemenangan. Dalam bahasa Laos dibilang Batu Sai, teman-teman, adalah tempat yang ikonik di ibu kota Laos. Iya, Pintu Kemenangan atau Batu Sai itu dibangun pada tahun 1957 ya. Ya, dalam ini untuk dianggap sebagai penghormatan tentara yang sudah tewas dalam Perang Dunia Kedua dan dalam perang dengan Perancis. Yang bangunan ini, Pintu Kemenangan ini juga dianggap seperti satu bangunan yang sangat terkenal bernama dalam bahasa Perancis Arc de Triomphe. Ya, indah. Wah, bagus sekali. Ada banyak dewa-dewi di sini. Di atas ada mungkin itu batu-batu dewa atau Tuhan dalam Hinduisme. Ini juga ada fungsi sebagai fungsi museum, teman-teman. Jadi saya akan beli tiket untuk masuk ke dalam. Ini ada 3 lantai, 5 lantai, teman-teman. 5 lantai itu melambangkan 5 ajaran dalam Buddhisme. Kejujuran, keramahan yang bijaksana, apalagi kesejahteraan, fleksibilitas. Yang terakhir saya sudah lupa ya. Ini sejarahnya. Jadi dibangun memulai 1957. Jadi sampai 1958. Awalnya bernama Anusafari. Membangun untuk merayakan kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1953. Lalu diubah Batu Sai. Berarti Pintu Kemenangan. Bangun sesuai nomor prinsip
dari Buddhisme 379, juga menggunakan semen dari Amerika Serikat untuk membangun ini. Sudah membangun untuk mengubah rencana membangun bandara. Sebenarnya tempat ini punya 7 lantai teman-teman. Jadi kau mau ke paling atas harus menaiki 197 steps. Di sini ada gambar-gambar menunjukkan banjir di Laos pada tahun 1966. Ini peristiwa Laos mendapat kung kedamaian. Dari sebenarnya kung kedamaian dibentuk dari orang Indonesia. Sudah lama, 450 tahun lalu. Ini yang saya sudah bilang, sudah menyebutnya. Ini Arc de Triomphe. Ini adalah tempat yang ikonik di Laos. Di sini adalah patung Presiden Quezon Phovihan. Saya sedang di tempat yang paling atas pintu kemenangan. Di sini ada apa ya? Mungkin kita bisa lihat di sini dulu. Ke sini lihat dulu. Di sini bisa lihat tamannya. Wah, indah sekali. Dan ada tempat jual makanan juga. Di tempat ini, di sini saya merasa seperti di Prambanan ya. Di Prambanan atau di Borobudur. Sensasinya sama. Enggak terlalu sama, tapi kalau kamu kalian di sini bisa merasa seperti saya. Ini kita bisa lihat Jalan Langsang. Jalan Langsang. Langsang itu nama Laos yang kemarin. Berarti jutaan gajah teman-teman. Wah, indah sangat. Saya turun ya. Wah, saya duduk di sini sebentar untuk istirahat. Jalan-jalan semua hari, menghabiskan banyak tenaga. Wah, capek sekali. Di sana adalah Koh Move. Matahari sudah terbenam, enggak panas lagi, merasa nyaman. Hampir jam 6 sore. Wah, ini tempat sangat enak di sini. Wah, indah sekali. Itu bangunan parlemen. Bangunan itu adalah hadiah dari Vietnam ya. Vietnam sponsor, kalau saya tidak salah itu 30 juta US dollar. Saya akan naik tuk-tuk menuju ke pasar malam Vientiane. Oke, saya naik tuk-tuk ke pasar malam. Ongkosnya 30.000 kip lah. Harus menawar. Dia mau 50 dan lalu 40. Saya tawar 30 aja. Karena hanya 2 kilometer. Saya turun di sini, saya masuk pasar malam di sini, di taman. Kita berjalan kaki mungkin sekitar 600 meter. Ini kita ke taman dulu. Saya lupa namanya.
Tamannya juga adalah nama satu raja yang ada usaha yang besar untuk berkembang Laos, mengeksplorasi taman dulu ya. Pada sore banyak orang ke sini untuk berolahraga. Persis sekali. Sana adalah jalan juga. Jalan ini banyak ada dua fungsi. Fungsi pertama itu jalan untuk motor, untuk mobil, untuk kendaraan. Fungsi kedua untuk melindung kota dari air sungai. Karena kota Vientiane itu di sampingnya adalah Sungai Mekong, dan Sungai Mekong setiap tahun air dari sungai masuk kota. Jadi jalan ini untuk mencegah air dari sungai masuk kota. Saya juga suka bermain sepak bola. Ini patung salah satu pahlawan yang sangat terkenal dalam sejarah Laos. Namanya Chao Anuvong. Dia adalah raja di abad, saya lupa ya, abad ke-20 atau abad ke-19. Pull up, saya mau pull up. Ini ada taman di sana, taman-taman. Wah, rumah makan banyak sekali. Tidak tahu makan di mana. Banyak sekali. Ada tangga untuk turun ke sana. Saya pikir dulu, nanti saya akan merekam pengalaman di sana dulu, nanti kembali ke sini untuk cari makan malam. Lalu ke sana ada jalan menjual barang-barang banyak di sana. Oke. Mungkin akan hujan, teman-teman. Pasti hujan. Wah. Angin bertiup dengan kuat. Di sini gelap sekali. Mendung, pasti hujan. Jadi ke sana makan dulu. Kita lihat dulu ya, ada hotpot juga. Hotpot ada nasi dengan lauk juga. Ini kebanyakannya seafood, teman-teman. Seafood, ada daging sapi, ada ayam juga. Saya lihat mungkin sama semua. Sama semua. Di sini dekat dengan pasar. Duduk makanan saya sudah datang, teman-teman. Ada nasi. Ini sayap ayam digoreng dengan kecap ikan. Ada sayur juga. Ini totalnya 120.000. Oh ya, sekarang sedang hujan. Tidak tahu kapan hujan berhenti. Teman-teman, saya sudah kembali ke penginapan. Saya akan menutup video ini. Saya berharap video ini akan berguna untuk teman-teman yang mau ke Laos nanti ya. Kalau teman-teman suka video ini, tolong subscribe dan berbagi dengan teman-teman lain ya.